pegang handphone semua. Handphone. Yang pegang. Pertama, dibuka penyebab batu ginjal. Ini hikmah dari tengok Pak Bambang. Jadi Pak Bambang itu kena batu ginjal dan di laser, harus di laser. Biasanya kalau laser itu langsung, tapi Pak Bambang ini dipasang selang sudah sejak bulan Juli. Jadi sudah hampir sebulan lebih. Kegiatan siang bisa, tapi kalau malam demam. Dan besok baru akan dicek kembali tanggal 12, berarti sebulan setengah. Kalau tanggal 12 bisa di laser, berarti selesai penderitaan. Tapi kalau tidak bisa, berarti 2 bulan. Sudah ketemu penyebabnya apa? Ya, screenshot. Buka Google dampak dari terforsir. Yang ketiga, surat Quran surat Tahrim ayat 6. Nanti saya panggil terserah salah ya, baca screenshotan lo ya. Jadi kalau yang nggak punya handphone, jadi 3 itu. Penyebab batu ginjal, yang kedua terforsir, yang ketiga surat Tahrim. Baik Bapak Ibu, saya akan mencoba membacakan tentang beberapa faktor yang dapat memicu terbentuknya batu ginjal. Yang pertama itu karena dehidrasi, kurangnya asupan cairan dapat menyebabkan urin menjadi pekat sehingga lebih mudah membentuk kristal. Kurang minum. Jadi kurang minum Bapak Ibu. Terus diet tinggi protein dan garam. Konsumsi berlebihan protein hewani dan garam dapat meningkatkan resiko pembentukan batu ginjal. Banyak garam. Iya, terus juga ada juga riwayat keluarga. Jika ada anggota keluarga yang pernah menderita batu ginjal, Anda mungkin memiliki resiko lebih tinggi. Terus yang keempat, obesitas. Berat badan berlebih dapat mengubah komposisi kimia urin, meningkatkan risiko pembentukan batu, dan juga ada juga penyakit pencernaan. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Bekerja terlalu diforsis dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Dampak yang paling umum adalah kelelahan kronis, stres, dan gangguan tidur. Selain itu juga dapat memicu masalah kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan penurunan produktivitas. At-Tahrim surat ke-66, saya bacakan ayat ke-6 ya. Dengan Arabnya atau hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Artinya ya, bahasa Arabnya bisa sedikit, Pak. Coba. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Oke, cukup. Ji. Apa kesimpulannya? Jaga diri dan keluarga. Kalau di Kemenak berarti jaga diri dan pasukannya. Yang terakhir, surat Quraisy ayat 3 lah sekitar itu. Quraisy. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'ila fi Quraisyin illa bihim rihlatash shita'i was-sayf wal ya'budu rabbal alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Oke, udah. Ini kalau tidak salah terjemahan bebasnya adalah sholatlah di rumahku, di masjid, di vihara, di pura, di altar, sholatlah. Dengan sholat itu Tuhan akan menjamin at'amahum, jamin nggak kekurangan makan. Minjuk, kelaparan. Khauf, ketakutan, rasa aman. Berarti ada berapa ini?
4 ya, ada 4 nih. Kita akan diskusi panjang. Oke, kita yang pertama batu ginjal. Maka hikmah yang harus kita ambil adalah pastikan di kantor ini, ibu-ibu sekalian, pulang sorenya itu sebelum pulang dicek pipisnya, dicek, pastikan bening. Untuk Hindu, Om Awilam Astu Namo Sidam. Bahasa untuk artinya di sini ditujukan untuk memohon kelancaran, keberhasilan dan memulai sesuatu. Ini lebih ke dalam melakukan keuangan kita menyerahkan diri segala macam. Sebelum melakukan aktivitas kita menyerahkan segala sesuatu kepada Semesta alam, biar Tuhan senantiasa melindungi dan berkebajikan. Sudah ya, baik. Itu kalau bisa. Terjemahan bahasa Ibrani-nya. Dalam bahasa Ibrani-nya, Yishalek Ezelha Mikdes Umikision in Adeka. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, the Lord is He in the day of trouble, the name of the God of Jacob defends He. Tul hamdi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitan. Udah dicocokkan dengan Google? Coba buka Google, Alhamdulillah. Coba dicek sendiri mana yang salah. Oke, kalau sudah semua, coba buka di Google. Buka Google, coba bener apa salah. Udah dibuka belum Google-nya? Coba dicek, coba Google-nya mana? Lah ini di yang Nuriyah ada. A'udzubillahi minasyaitonir Oke. Untuk coba geser kiri. Geser kiri terus. Ini kurang hamzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke. Pak Khobar maka kelebihan alif. Kelebihan alif. Nuriyah juga kelebihan alif. Tulisan Iwan elek banget. Tulisan Iwan persis Ibrani, guys. Kena dibaca. Oh ya. Oke, sudah ya. Hikmah yang pertama, hal paling kecil ya. Tapi tidak pernah kita pikirkan tuh hal yang paling kecil begini. Orang akan berpikir hafalan 30 juz dan sebagainya, tapi nulis Alhamdulillah saja sudah benar, tetapi orang indah. Contoh 2025 secara resmi haji sudah tidak di Kemenak secara resmi. Sambutan beliau, semakin hari Kemenak usianya sudah dipindahkan. Maka dengan menangis beliau menyampaikan gini, masih banyak pekerjaan selain haji, selain zakat dan lain sebagainya, masih banyak. Awali dari hal-hal kecil bahwa Kementerian Agama itu berbeda dengan yang lain. Di antaranya adalah nulis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan itu terus dipaksa. Maka ketika Bapak Ibu sekalian hadir pertama di kantor, apa yang dilakukan? Hadir pertama, absen. Absen ya. Absen itu karena ada keterikatan antara kita dengan negara. Tapi melupakan ikatan kita dengan Tuhan. Maka mulai hari ini, siapkan buku tulis masing-masing satu.
Setelah absen, tulis ta'awud. Jadi setelah absen, tulis ta'awud, ditanggalin. Jadi absennya ada dua ya. Yang pertama absen kepada negara, yang kedua absen kepada Tuhan. Jadi ada ikatan dengan Tuhan. Itulah yang membedakan antara orang Kementerian Agama dengan bukan pagi-pagi absen nulis ta'awud. Termasuk yang non-muslim tadi bahasa Ibrani tulis. Setelah 1 minggu ke depan, berarti sekarang hari apa ini? Rebo, berarti Rebo depan bismillah. Seminggu terus. Inilah yang disebut dengan chip ilahiyah. Chip ilahiyah itu nyambung hati dengan Tuhan. Sing utange akeh. Sing ora bahagia uripe. Obat itu udah jelas ya surat Quraisy. Salat. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Asli surat ini adalah Ka'bah ya. Tapi jadikanlah masjid ini sebagai Ka'bah. Maka bahasa Jawanya sapa wonge sing salat, maka altar itu ya mapan salat. Di situ akan dijamin jadi minju wa at'amahum minju min khauf. Maka mulai hari ini sholat zuhur jam berapa? Azannya jam berapa azannya? 11.57. Dikurangi 10 menit. Oke, pastikan mulai hari ini semua pintu ruangan kunci turun. 11.47 turun. Kalau ada tamu, ajak sholat. Karena kita sudah harus mempraktekkan ku anfusakum wa ahlikum naro, dan harus dipaksa. Maka semua rapat mulai hari ini tutup. Semua rapat. Anak tamu tutup. 11.47 semua harus sudah turun di sini. Sing haid turun. Karena sing haid itu pasti marahi yang lain. Ya nang kene jago. Syukur-syukur kalau kenapa bising pada semua. Termasuk yang non muslim ya. Kan ada jam-jam tertentu ya. Dan mapan. Langsung mapan. Ya, mapan. Kan ada altar gitu. Inilah implementasi dari ku anfusuk. Dan yang sudah setor data valid adalah Pontren. Maka Pontren tahun ini panen biaya operasional pondok luar biasa, razor. Jadi 1.600 ya, kali 100 kali 12. Nah nanti Bimas segera dicek tuh, karena Bimas itu kemarin saya cek hanya 36 marbot. Makanya kalau Bimas tidak segera melengkapi ya sudah, berarti hanya 36 marbot. Padahal jumlah masjid dan musola itu 2.200 Banyumas. Jadi harus segera merapat ke Wahyono Kabupaten Kesra. Agar dari 1.600 yang ke Pontren semua itu ditambahkan di marbot masjid. Berarti 2.200 marbot masjid kali 100 kali 12 bulan. Nah, data yang terakhir kemarin laporan dari Kabupaten Kesra, marbot masjid hanya 36 saja. Berarti 36 orang kali 100.000 kali 12, kalau ini tidak merapat. Yang terakhir, ini Pemkab dengan kita lagi mesra-mesranya. Jaluk apa baik? Kita akan eksekusi yang terakhir adalah 4 bidang KUA. Dan akan kita rembuk pada hari Jumat besok. Tadi sudah di grup ya. Hari Jumat besok kita diundang oleh Sekda untuk olahraga senam di rumahnya. Jadi semua sajian, semua sound sudah dijamin oleh Pak Sekda. Disitulah nanti kita akan deal-dealkan 4 tanah KUA tadi.
Tidak bertanya apa baru sekalian paham atau enggak. Yang paling akhir. Bukan itu. Pasti ada kalimat nyebelin temen, suwe temen gitu. Kata novel ngomong berhubungna yang ngomong berhubung. Yang penting yang bahagia. Ungkapan hati sepanjang jalan tadi malam sudah terungkapkan. Dan ingat, foto Bapak Ibu sekalian yang apel, yang makan mie ayam selalu beredar di handphone saya. Ingat tadi malam sempat blank handphone kiri mana foto itu. Dan dia visualnya itu jam-jam kerja dan apel malamnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi selesai.